Mas Denny inilah yang kampungnya diteror sama sosok pocong merah. Saat itu Mas Denny masih duduk di kelas 3 SMP setelah peristiwa gempa Jogja di tahun 2006 silam. Nanti untuk perihal gempa akan aku share beberapa rangkuman yang bersumber dari Google. Atau teman-teman bisa cari sendiri ya. Gempa Jogja di tahun 2006. Pasti akan banyak sekali artikel yang membahasnya. Awalnya warga tidak mengira kalau sosok yang menjadi pocong merah dan bergentayangan ini juga warga setempat. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja yang mengaku bertemu dengan sosok ini, melainkan satu desa. Selain orang ini meninggal karena terkena reruntuhan, bisa jadi arwahnya belum tenang karena perbuatannya semasa hidup dan suka mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Tapi tenang dulu ya, kita bahas soal gempanya. Gempa bumi di Jogja yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 cukup mengisahkan banyak cerita di dalamnya. Peristiwa tersebut merupakan gempa bumi tektonik kuat yang mampu mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Kejadiannya pada hari Sabtu 27 Mei tahun 2006 pukul 5 pagi, hampir jam 6 ya, kurang 5 menit, dan gempa ini terjadi selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Selain mengguncang wilayah Jogja khususnya Bantul, gempa ini juga mengguncang beberapa kawasan di wilayah Jawa Tengah dan salah satunya Klaten. Cukup parah efeknya sampai Klaten. Banyak sekali rumah-rumah warga yang roboh serta juga menelan banyak sekali korban jiwa. Untuk wilayah sekitaran Klaten yang letaknya sebelah selatan daerah Jawa Tengah, tercatat 5.782 orang lebih korban jiwa yang meninggal dunia. Lalu 26.299 lebih luka berat dan ringan. Lalu 390.077 lebih rumah roboh akibat gempa waktu itu. Di mana yang menjadi titik pusat gempa tersebut terletak di Bantul, tepatnya di Sungai Opak, di Dusun Potrobayan, Sri Hardono, Pundong. Mulai dari Pundong Dusun Potrobayan sebagai titik epicentrum dan jalur gempa sampai ke Klaten. Berarti kejadian memprihatinkan tersebut sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Bila mengingat kejadian tersebut, jelas masih meninggalkan beberapa duka bagi keluarga yang sanak saudaranya menjadi korban dari peristiwa ini. Sebelum masuk ke ceritanya, izinkan tim cerita emak mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Izinkan juga kami mengangkat cerita ini. Tidak ada maksud menyudutkan pihak tertentu ataupun menjelek-jelekan nama baik siapapun. Di sini kita murni hanya ingin menuangkan kembali apa yang sudah dikirim Mas Denny ke email kita. Kiranya ada luput dalam penulisan ini ya, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tempat tinggal narasumber atau Mas Denny ini berada di Kecamatan Nudi, Kabupaten Klaten ya, yang juga terkena imbasnya. Banyak sekali rumah warga yang roboh. Juga banyak sekali warga yang panik mencari sanak keluarganya. Hampir di setiap titik kalian akan mendengar tangisan orang-orang yang menangisi kepergian keluarganya karena meninggal tertimpa reruntuhan. Hari itu menjadi hari yang mencekam untuk warga sekitar di dusun Mas Denny. Hingga pemerintah menghimbau agar warga yang selamat bisa segera mengungsi ke tenda yang sudah disediakan. Dan malam itu turun hujan. Keesokan paginya semua warga berbondong-bondong kembali lagi ke rumahnya untuk mencari beberapa dokumen-dokumen penting yang tertinggal di sana. Ada beberapa warga yang juga menyelamatkan barang-barangnya yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Hari itu tim evakuasi mulai mendata masyarakat sekitar. Siapa tahu ada yang hilang, jadi mereka bisa segera melakukan evakuasi hari itu juga. Ternyata di dusun Mas Denny ini terdapat 18 orang yang masih belum ditemukan keberadaannya. Kemungkinan 18 orang ini masih berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya masing-masing. Salah satunya bernama Lasmini. Sekarang kita masuk untuk membahas sosok Lasmini lebih jauh. Lasmini adalah seorang janda yang pada waktu itu di tahun 2006 usianya 33 tahun. Sesuai data, dia terkenal cantik dan seksi di dusun tempat tinggal Mas Denny. Banyak sekali mata yang menggodanya setiap pagi, siang dan malam. Banyak juga istri-istri di dusun itu menjadi geram dengan keberadaan Lasmini. Lasmini sendiri bukan warga asli situ, tapi Lasmini telah sah tercatat sebagai warga sekitar dusun Mas Denny sejak tahun 2002. Kala itu, Lasmini pindah ke dusun tersebut katanya ingin mencari sang suami yang tak kunjung pulang. Katanya juga ada yang memberitahukan kepadanya kalau sang suami terakhir pulang ke rumah istrinya.
Kebetulan yang dimaksud adalah Mbak Umroh, yang tak lain adalah tetangga belakang rumahnya Mas Denny. Memang banyak rumor yang mengatakan kalau suami Mbak Umroh udah tidak pernah pulang dan memberikan nafkah lahir batin sejak kenal seorang wanita biduan saat proyekan di Jogja. Tapi setelah itu, suaminya tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di desa ini. Mbak Umroh hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya di rumah bekas peninggalan sang bapak, ya rumah yang belakang rumah Mas Denny itu. Keseharian Mbak Umroh sendiri adalah menggarap sawah milik tetangga sekitar. Semenjak kedatangan Lasmini di desa itulah Mbak Umroh baru tahu kalau suaminya direbut sama perempuan ini. Sempat adu mulut mereka di depan rumah Mbak Umroh, sampai warga juga turut memisahkan. Tapi entah kenapa, Lasmini tidak pernah mengangkat kakinya untuk pergi dari desa itu. Setelah dia tahu suaminya sudah tidak pernah datang ke rumah istri tuanya, ternyata Lasmini memiliki tujuan yang lain. Apa itu? Istilahnya, kalau zaman sekarang itu cari gadun baru. Gadun. Secara Lasmini tidak bekerja sama sekali. Dia juga udah dipecat dari tempat hiburan tempatnya bekerja gara-gara banyak istri yang datang ke sana untuk melabraknya. Katanya suami mereka direbut Lasmini. Ibu-ibu itu juga ngancem nih akan nutup tempat tersebut kalau Lasmini masih kerja di sono. Pemilik tempat hiburan malam itu juga ya nggak mau ambil resiko rugi dong. Akhirnya mau nggak mau mereka harus memecat Lasmini. Meskipun Lasmini adalah satu-satunya perempuan terlaris di tempat itu. Banyak laki-laki hidung belang yang mencarinya untuk kencan nikmat satu malam. Sekarang dia udah tidak bekerja lagi. Ditambah rumah yang dia tempati sekarang adalah rumah sewa yang harus dia bayar setiap bulannya. Otomatis dia harus cari laki-laki baru yang mampu menghidupi kehidupannya. Mulai dari pokok sampai membiayai keperluan-keperluan sekunder lainnya. Tapi Lasmini ini mikir, warga desa yang kaya itu kan hanya bisa dihitung pakai jari. Yang lain rata-rata kuli dan petani, paling mentok pun peternak ayam sama sapi. Penghasilan mereka juga tidak seberapa, katanya. Dari situlah Lasmini berputar otak dan dia mengambil jalan yang salah, di mana banyak warga yang percaya kalau Lasmini memakai susuk di beberapa bagian tubuhnya, seperti di pinggir mata sebelah kanan, pinggir bibir sebelah kanan, dadanya, dan beberapa tempat lain yang warga tidak tahu. Pastinya di mana saja, enggak tahu. Yang paling ramai dipercaya warga adalah di bagian pantatnya. Lasmini nggak pakai susuk saja, udah banyak yang tergiur dengan kemolekan bodinya. Bahkan juga banyak laki-laki yang diam-diam memberinya uang. Kebanyakan laki-laki itu ya bukan single, melainkan suami orang yang rela membohongi istrinya demi Lasmini. Sekarang ditambah dia pakai susuk, ya udahlah wassalam. Wah, daya tariknya luar biasa. Setiap harinya Lasmini akan selalu mengenakan pakaian seksi di depan rumahnya, sok menyapa bapak-bapak yang hendak bekerja melewati rumah Lasmini. Karena rumah Lasmini ini letaknya pas di muka jalan, jadi kalau mau ke sawah atau keluar ke jalan besar pasti melewati rumahnya. Duh, pada baper dong disapa Lasmini cantik. Semakin lama ulah Lasmini semakin meresahkan warga. Pernah warga menangkap basah Lasmini sedang tidur dengan suami Bu Yahya di rumahnya. Panggil aja suami Bu Yahya ini Pak Usep. Pak Usep sendiri kesehariannya bekerja di polsek setempat. Pas digali lebih dalam, ternyata Pak Usep ini udah 3 bulan ini membayar rumah sewa yang dihuni Lasmini. Padahal Pak Usep selama 3 bulan itu selalu bilang ke istrinya kalau uangnya dipinjam temannya. Lah, dasar Pak Usep. Sampai-sampai Bu Yahya dan Pak Usep memutuskan untuk bercerai. Merasa nama baik kampungnya tercoreng, saat itu Lasmini hampir diusir dari desa itu. Berhubung ada satu orang pria yang bertekad akan menikahi Lasmini, laki-laki itu bernama Mas Aryo. Keseharian Mas Aryo bekerja sebagai peternak ayam, sekaligus penjual ayam di pasar. Kadang kalau dagangannya hari itu tidak habis, Mas Aryo akan berkeliling dusun, menawarkan ayam jualannya dengan harga murah. Iya, kalau sekarang ada kulkas, dulu masih belum ada yang punya kulkas tuh. Mungkin ada beberapa, tapi keseringan orang pada waktu itu belanja untuk sekali makan. Ntar kalau nggak habis diangetin dulu sebelum disimpan di lemari. Sambil menaiki sepeda kebunnya, Mas Aryo akan menawarkan satu demi satu rumah yang ada di dusun tersebut. Nanti kalau sekiranya masih ada yang nggak laku ya dia masak sendiri. Mas Aryo saat itu hanya tinggal bersama adik perempuannya, yaitu Mbak Jumina.
Orang tua mereka sudah lama meninggal dunia dan kedua bersaudara ini hanya tinggal seadanya di rumah peninggalan orang tua mereka. Sedangkan Mbak Juminah sendiri setiap hari akan bekerja mencabut rumput untuk makan ternak milik tetangganya. Usia mereka tidak terpaut jauh, hanya beda 3 tahun lebih tua Mas Aryo. Saat itu Mas Aryo masih berusia 27 tahun dan adiknya 24 tahun. Itu tadi sedikit background keluarga Mas Aryo yang Mas Denny dengar dari sang ibu. Karena Mas Aryo ini rumahnya agak sedikit jauh dan terletak beda dusun dengan Mas Denny. Sekarang kita kembali ke kejadian Lasmini. Saat itu Lasmini yang usianya sudah 30 tahun merasa agak kurang nyaman kalau harus menikah dengan Mas Aryo. Ya jatuhnya si laki lebih muda dari ceweknya. Ditambah Mas Aryo bukan dari keluarga berada. Warga sampai berpikir, apa sih yang sebenarnya ada di kepala Mas Aryo sampai menawarkan diri menikahi Lasmini? Jatuhnya mereka sangat berbanding terbalik. Mas Aryo yang rajin ibadah harus bersanding dengan perempuan seperti itu. Bahkan pernyataan Mas Aryo disetujui oleh aparat desa pada waktu itu. Mungkin Lasmini kalau menikah dengan Mas Aryo bisa berubah. Siapa tahu kan ya. Mau gak mau Lasmini harus mau dong, karena warga mengancam akan mengusir Lasmini hari itu juga dari dusun ini kalau tidak mau menerima lamaran Mas Aryo. Di lain sisi merasa terkekang, di lain sisi Lasmini tidak ada jalan lain selain pasrah. Warga juga bertanya-tanya, kenapa sih dia gak pindah aja? Sekalipun nantinya udah menikah, yang namanya sundel ya akan selalu menjadi sundel. Bisik salah seorang ibu-ibu yang Mas Denny tirukan. Karena saat kejadian ini, Mas Denny juga ikut lihat bersama kakak laki-lakinya dan bapaknya. Kalau dipikir-pikir benar juga omongan ibu-ibu pada waktu itu. Secara kehidupan sebelumnya kan Lasmini udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bisa jadi karena sudah terbiasa akhirnya susah lepas. Cuma kita kan bukan Tuhan yang bisa menghakimi kehidupan seseorang. Jadi ibu-ibu juga tidak terlalu melebarkan asumsi mereka. Kalaupun niat Lasmini seperti itu, kenapa nggak tinggal di desa lain yang penduduknya rata-rata memiliki pekerjaan layak atau nggak di kota-kota besar tuh? Kenapa harus memilih dusun tempat tinggal Mas Denny yang mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah? Wallahu alam. Siapa tahu setelah menikah dengan Mas Aryo, dia bisa berubah. Ternyata dugaan warga bener. Setelah menikah, bukannya bantu-bantu suaminya di pasar, Lasmini justru menjadikan Mas Aryo dan adeknya sebagai pembantunya. Lasmini udah seperti bos di rumah Mas Aryo. Masak, cuci baju, dan bersih-bersih rumah. Semuanya dikerjakan Mbak Juminah yang terkadang dibantu Mas Aryo. Setiap harinya Lasmini asik mengeluh kepada Mas Aryo karena uang yang diberikan padanya selalu kurang. Bahkan Mas Aryo dan Mbak Juminah pernah gak makan sehari karena semua uang mereka habis dibuat belanja baju sama Lasmini. Dengar-dengar meski Lasmini kini udah tinggal satu atap dan tinggal di rumah Mas Aryo, Lasmini masih kedapatan membawa pulang laki-laki ke rumah Mas Aryo saat rumah sepi. Gila gak? Nggak ngehargain suami banget tuh. Karena yang memergoki adalah Mbak Juminah sendiri saat tidak sengaja pulang ke rumah. Mereka sempat bertengkar. Berhubung Mbak Juminah diancam, akhirnya Mbak Juminah tidak pernah cerita apa-apa ke kakaknya soal perbuatan Lasmini. Meski begitu, Mas Aryo sebenarnya udah tahu, tapi Mas Aryo wegah untuk berbicara. Padahal sama suaminya sendiri, Lasmini tidak pernah melayani apa-apa. Ini malah sama laki-laki lain di rumah suaminya. Berasa harga diri Mas Aryo sebagai seorang suami hancur sehancur-hancurnya. Kejadian tersebut akan terus berulang hingga Desember tahun 2005. Lasmini muntah-muntah. Melihat dari gayanya pada saat itu, Lasmini seperti orang hamil. Perutnya juga sedikit membuncit walau masih kecil. Ditambah sikap Lasmini yang tidak seperti biasanya, malah condong lebih kalem. Mas Aryo yang khawatir langsung membawa Lasmini ke rumah sakit dengan uang hasil jualan ayam hari itu. Saat di rumah sakit, perut Lasmini diperiksa dan dokter yang memeriksa bilang kalau Lasmini sedang hamil 2 bulan. Kagetlah di situ Mas Aryo dan Lasmini. Mas Aryo berpikir jelas itu bukan anaknya, karena selama ini mereka tidak pernah berhubungan. Mungkin demi menutupi aib Lasmini, Mas Aryo rela pura-pura bahagia atas kehamilan Lasmini agar tidak ada lagi warga yang mencemoohnya dan berharap Lasmini bisa berubah setelah hamil
yang tak tahu itu anak siapa. Berkali-kali Mas Aryo bertanya itu anak siapa, Lasmini selalu kebingungan menjawab. Saking banyaknya laki-laki yang tidur dengannya. Kok untung Lasmini tidak terkena penyakit kelamin ya? Tapi saat dokter periksa, maaf, kelaminnya ada jamurnya. Cuma sedikit dan itu udah dibersihin sih. Udah bukan rahasia warga sekitar soal apa yang dialami Lasmini. Lasmini itu udah kayak trend center di wilayah sana tuh. Bagi masyarakat sekitar sana, sosok Lasmini ini semacam aib besar yang berusaha diumpetin warga. Jadi kalau kamu tanya pria Lasmini di sana, pasti warga akan berkata, "Ojo banter-banter, engko dee teko. Jangan keras-keras, nanti dia datang." Sekarang kita kembali ke kronologi kejadian gempa di dusun Mas Denny. Benar, semenjak Lasmini hamil, dia berubah menjadi pendiam dan suka membantu Juminah mengurus segala keperluan rumah. Mulai masak, jemur kasur, dan nyapu halaman rumah Lasmini kerjakan. Hubungannya dengan Mas Aryo juga semakin dekat. Mungkin gara-gara Mas Aryo mau menerima anaknya, meskipun dia tahu itu bukan anaknya dan menutup segala aibnya. Akan tetapi, ada yang aneh dengan wajah Lasmini. Seakan kulitnya kendor seperti nenek-nenek. Banyak warga yang mulai menggosipkan kondisi fisik Lasmini. Kalau Mas Aryo tahu, pasti akan Mas Aryo tegur ibu-ibu itu. Berhubung mereka gosipnya nggak ada Mas Aryo, jadi mereka bisa leluasa suka hatinya. Jadi udah tidak ada laki-laki muda ataupun tua yang mendekati Lasmini. Bisa jadi karena wajahnya yang tak lagi menarik. Akhirnya muncullah banyak asumsi warga terkait apa yang terjadi kepada Lasmini. Dan yang paling dipercaya adalah Lasmini memakai susuk yang mengharuskannya untuk berhubungan dengan banyak pria. Kalau dia tidak berhubungan badan dengan pria-pria itu lewat 1 bulan aja, maka efeknya adalah dia menjadi buruk rupa. Relate sih sama apa yang selama ini dilakukan Lasmini. Dia selalu ganti-ganti pria untuk diajak mantap-mantap gitu. Terus, kenapa ibu-ibu ini bisa ngomong kayak gitu? Karena pada zamannya, susuk dengan persyaratan seperti itu sedang merebak-rebaknya dan digandrungi oleh semua wanita pekerja seks komersial. Tujuannya jelas, untuk menarik pelanggan atau bisa juga memelet seseorang yang susah sekali dia dapatkan. Makanya, ibu-ibu ini bisa tahu setelah menerapkan ilmu cocoklogi dengan keseharian Lasmini sebelumnya. Akan tetapi, warga beruntung Lasmini sekarang udah anteng. Harapannya sih sampai dia udah melahirkan tetap anteng dan tidak berulah lagi. Harapan yang sama juga tersirat dari Mbak Juminah selaku adik ipar Lasmini. Kini perut Lasmini sudah nampak besar dan saat itu mau 7 bulan. Tiba-tiba, di pagi buta, wilayah sekitar dusun Mas Denny mengalami guncangan yang cukup hebat. Pajangan-pajangannya di dinding semua berjatuhan. Lantai rumah warga seperti bergetar cukup hebat. Lalu terdengar seperti banyak sekali burung dares bersaut-sautan. Dares atau dares di atas setiap genting rumah warga, seolah memberi tanda kematian kepada warga sekitar. Warga yang berhasil menyadari kejadian tersebut langsung terbangun dan membangunkan keluarganya masing-masing. Setelah itu berlari-lari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Semua orang sudah tidak peduli dengan harta benda mereka yang masih berada di dalam rumah. Di pikiran mereka yang penting bisa menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Terlihat satu demi satu rumah mulai roboh. Banyak puing-puing bangunan yang terlempar ke sana ke sini. Ada juga warga yang tidak sempat melarikan diri dan meninggal tertimpa runtuhan bangunan. Salah satunya adalah Lasmini dan ke-17 orang lainnya. Innalillahi. Tapi di sini aku tidak membahas semua. Aku hanya fokus dengan sosok Lasmini ya. Waktu itu Lasmini masih tertidur pulas di rumah Mas Aryo seorang diri. Sedangkan Mas Aryo saat itu di pasar bersiap-siap untuk jualan. Juminah juga udah pergi untuk mengurus ternak tetangga. Saat datang gempa, Mas Aryo dan Juminah kebawa rombongan warga untuk evakuasi. Mereka tidak sempat pulang ke rumah untuk menyelamatkan Lasmini. Mas Aryo dan Mbak Juminah pun baru bertemu di posko penyelamatan. Mereka mencari Lasmini. Tenda demi tenda mereka singgahi, tapi sama sekali mereka tidak melihat Lasmini di sana. Barulah mereka membuat laporan kalau salah satu keluarga mereka hilang
dan bernama Lasmini. Tim yang menangani waktu itu lalu mendata mereka dan alamat mereka untuk melakukan pencarian. Ketika semuanya udah kondusif, bersama dengan warga lainnya Mas Aryo dan Jumina kembali ke rumah mereka. Mereka melihat rumah itu udah hancur, gentengnya juga udah pecah semua, seperti udah tidak ada harapan kehidupan di sana. Mas Aryo masih memiliki keyakinan kalau tubuh Lasmini ada di bawah reruntuhan rumahnya. Dia meminta kepada tim evakuasi untuk segera membantu mencari Lasmini. Ditambah saat itu, Lasmini sedang hamil tua. Alat berat mulai digerakkan, satu demi satu puing-puing rumah disingkirkan, dan tak lama kemudian tubuh Lasmini terlihat. Mas Aryo lalu berlari menghampiri tubuh Lasmini yang sudah terbujur kaku bersimbah darah kering. Tubuhnya terlentang dengan satu lemari besar menindihi bagian dada sampai pahanya. Begitu lemari diangkat, mereka semua melihat anak yang dikandung Lasmini udah keluar dari perutnya dan meninggal pas di bawah Lasmini, berada di tengah-tengah kakinya persis seperti orang melahirkan. Bahkan ari-arinya juga udah keluar dan berada di samping jasad bayi Lasmini. Innalillahi. Bisa jadi karena ketindihan lemari besar itu membuat anaknya terdorong keluar. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Jasad Lasmini dan anaknya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diurus. Karena malam itu hujan, akhirnya jasad Lasmini dimakamkan keesokan harinya, sementara diletakkan di ruang jenazah salah satu rumah sakit. Paginya, jasad Lasmini dan bayinya disolatkan lalu dimakamkan di area TPU sekitar dusun. Singkat cerita, suasana desa masih sepi. Beberapa aliran listrik padam. Terlihat banyak warga yang membangun rumah-rumah mereka dengan pertolongan beberapa tim, bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa dari sebuah universitas yang turut membantu. Dari sinilah kali pertama dimulai desas-desus terkait arwah Lasmini gentayangan. Pertama kali yang menyebarkan rumor ini adalah bapak-bapak yang sedang merenovasi rumah-rumah mereka masing-masing. Waktu itu hari udah gelap dan baru saja terdengar azan Isya. Suasana desa yang begitu mencekam. Rasanya desa saat itu seperti kota mati dan tidak berpenghuni. Masih banyak rumah-rumah roboh yang belum direnovasi dan dibiarkan seperti kondisi terakhir pasca gempa bumi. Ada beberapa warga yang memilih mengungsi ke rumah-rumah saudara dan mengosongkan rumah mereka. Di tengah-tengah kengerian desa pada saat itu, bapak-bapak yang memilih ngebut membangun rumahnya melihat sosok pocong berdiri di pojok desa dengan banyak darah yang merembes dari kain kafannya, yang membuat kain kafan itu berubah warna menjadi merah dan lusuh karena tercampur tanah. Melihat pocong malam-malam, jelas takutlah mereka. Apalagi waktu itu evakuasi masih belum sepenuhnya selesai, dan katanya masih ada nama beberapa warga yang masih belum diketahui keberadaannya pada saat itu. Meskipun mereka laki-laki, kan mereka tetap manusia biasa. Ya jelas larilah, termasuk bapak Mas Denny dan kakak laki-lakinya. Katanya sebelum sosok itu muncul, bapak-bapak pada waktu itu mendengar ada semacam suara bayi yang menangis. Suara itu disertai seperti lolongan anjing yang entah itu anjing siapa. Karena warga setempat tidak ada yang memelihara anjing, apalagi serigala. Terus juga terdengar keramaian anak ayam. Padahal mereka tidak melihat ayam satupun di sekitaran dusun. Yang namanya dusun semenjak hari itu tahu-tahu berubah jadi tempat wisata horor. Barulah setelah itu terlihat penampakan pocong berlumuran darah di pojok pintu masuk desa. Suaranya seperti orang menangis dan meminta tolong. Berhubung pada lari duluan karena ketakutan, jadi nggak tahu maksudnya minta tolong itu apaan. Pada saat itu belum ada yang tahu kalau sosok pocong itu adalah arwah Lasmini yang gentayangan. Di pikiran warga saat itu kalau pocong ini adalah perwujudan lain dari arwah-arwah orang yang jasadnya belum ditemukan atau belum berhasil dievakuasi. Sampai aparat setempat akhirnya memutuskan warganya boleh membangun rumahnya sampai batas jam 4 sore. Setelah itu tidak boleh ada warga yang melanjutkan aktivitasnya. Ya biar nggak makin besar rumor pocong tersebut. Sedangkan Mas Aryo dan Mbak Jumina memilih untuk tidak merenovasi rumahnya agar tidak teringat Lasmini. Hingga 1 tahun setelahnya, di saat semua rumah sudah berdiri dan masing-masing warga sudah saling menempati rumahnya masing-masing, teror tersebut semakin jelas adanya. Meski semua warga sudah kembali lagi ke dusun, tapi suasana sekitar masih terlihat sunyi. Masih banyak warga yang menggelar tahlilan bersama di hari-hari tertentu.
guna mendoakan mereka-mereka yang jasadnya masih belum berhasil dievakuasi. Karena rumor yang berkembang sebelumnya, dusun ini kalau udah jam berapa gitu pasti udah sepi banget. Sampai detik ini pun masih terus seperti itu. Biasanya sih jam 7 ke atas orang-orang udah di rumah masing-masing. Apalagi hawa di sana sangat dingin. Kalau nggak percaya, coba ke sana. Aku wes merasakan hawa Klaten kalau malam itu. Apalagi dusun yang di bawah kaki gunung itu. Rasanya aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pernah ada satu kejadian, kali ini dialami oleh Bu Irna. Ini tetangga pas depan rumah Mas Aryo. Waktu itu, Bu Irna kehilangan dompetnya. Bu Irna baru sadar pas mau tidur. Beliau cari-cari dompetnya, kok nggak ada. Lah, Bu Irna sendiri setiap harinya berjualan sayur mayur dan lauk pauk yang sudah matang di depan rumahnya. Beliau langsung mikir, apa dompetnya masih ketinggalan di depan ya? Tapi beliau mikir lagi karena seingatnya, semua barang-barangnya sudah dibawa masuk, termasuk sama dompetnya. Jadi nggak mungkin kalau ketinggalan di depan. Untuk memastikan beliau tetap ke depan arah lapaknya berjualan untuk mencari dompetnya yang hilang. Beliau ambil jaket dan mulai keluar rumah. Saat beliau membuka pintu rumahnya, hawanya itu seperti dingin-dingin yang gak normal. Tapi beliau tetap jalan ke arah lapak. Setibanya di lapak, beliau mulai mencari-cari ke segala arah agar segera ketemu dompetnya. Pas beliau mencari di bawah meja, mata beliau tidak sengaja melihat sesuatu berdiri di sela-sela kaki mejanya. Sesuatu yang terbungkus kain putih berlumuran darah. Belum sempat Bu Irna menoleh ke atas, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Bu Irna langsung menelan ludah. Seketika beliau teringat dengan rumor sosok pocong yang mulai menyebar di desanya. Dalam hati Bu Irna berharap kalau itu hanyalah kain taplak mejanya, bukan sosok pocong. Meski Bu Irna tahu kalau mejanya tidak pernah beliau kasih taplak meja. Tahu-tahu sosok itu berkata, "Madosino poto Bu Ir." "Cari apa Bu Ir?" "Sudah, ndak usah tanya-tanya, aku sedang nyari dompetku, entah jatuh kemana nih." Kurang lebih seperti itu sahutan Bu Irna kepada sosok yang menanyakan beliau. Gak pakai basa-basi, sosok pocong ini langsung bertanya ke Bu Irna, "Bu Ir, tolong uculono susuk kulo." Maksudnya gini, "Bu Ir, tolong lepaskan susuk saya kesakitan Bu Ir." Kali itu Bu Irna tidak menjawab apa-apa. Beliau langsung menegakkan badannya dan perlahan-lahan melihat ke arah sumber suara sosok tersebut. Mata Bu Irna langsung terbelalak. Beliau lari masuk ke arah rumahnya sambil berteriak, "Gusti, tolong, kui pocongnya Lasmini. Pak, tolong aku Pak, ono pocongnya Lasmini Pak." Seraya membanting pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah dengan diiringi suara tangisan Lasmini yang seakan memadati seluruh permukaan luar rumahnya. Suami Bu Irna yang mendengar istrinya teriak-teriak langsung terbangun menenangkan sang istri. Akibatnya Bu Irna dan suaminya sampai tidak bisa tidur malam itu hingga terdengar suara lantunan orang mengaji dari arah musola sekitar. Baru mereka berdua bisa tidur. Karena baru bisa tidur subuh, akhirnya Bu Irna keesokan harinya tidak berjualan. Warga-warga mulai menghampiri rumah Bu Irna untuk menanyakan kenapa beliau tidak berjualan pada hari itu. Padahal banyak orang yang ingin sarapan sego gudang buatan Bu Irna. Sego gudang itu semacam pecel, ya. Kalau salah koreksi ya. Gara-gara banyak yang tanya, sekalian saja Bu Irna cerita mengenai kesaksiannya yang dihampiri sosok pocong saat di depan lapaknya. Bu Irna ceritakan semua detailnya kepada orang-orang yang pagi itu ke rumahnya. Bu Irna yakin 100% wajah pocong itu mirip banget sama Lasmini, tidak ada bedanya. Paling ada semacam luka-luka goresan dan darah kering di sekitar area wajahnya, sama kain kafannya yang berlumuran darah. Dari cerita Bu Irna inilah warga satu dusun menjadi heboh. Mereka semua merasa teror pocong itu belum selesai dan akhirnya tersebar kabar kalau pocong ini
minta dilepaskan susuknya. Jelas tidak ada orang yang berani melepas. Jangankan melepas, untuk melihat wujud pocongnya saja tidak akan ada orang yang berani. Terus kejadian selanjutnya dialami oleh Pak Thohir. Pak Thohir ini warga sekitar rumah Mas Denny. Kala itu Pak Thohir katakanlah gabut di rumah. Beliau juga tidak percaya dengan rumor pocong yang beredar luas. Beliau berpikir teror itu pasti hanya ada di dusun tempat tinggal Lasmini, tidak sampai ke desa ini. Ternyata lagi-lagi persepsi beliau salah. Jadi malam itu, beliau memutuskan untuk pergi memancing di sebuah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Sambil mengayuh sepeda ontelnya, beliau berangkat dari rumah jam 8 malam. Begitu tiba di sungai ternyata enggak ada orang sama sekali. Tapi beliau tetap mancing untuk menghilangkan kegabutannya. Hari kian larut, suara burung hantu seakan menemani beliau malam itu. Angin juga berhembus sangat kencang. Setelah tunggu demi tunggu ikan tak kunjung beliau dapatkan, akhirnya beliau memilih untuk pulang. Pulanglah beliau malam itu. Pikir beliau saat itu masih jam 10 malam. Jadi beliau sepedanya nyantai. Pas di tengah-tengah jalan, tiba-tiba sepedanya oleng. Beliau langsung berhenti dan mengecek roda sepedanya. Ketika beliau lihat, ternyata benar ban belakangnya kempes. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanannya dengan menuntun sepedanya. Sepeda Pak Thohir ini sejenis sepeda kebo yang ada boncengan belakangnya. Beberapa langkah beliau berjalan, entah kenapa sepedanya terasa berat sekali. Seolah saat beliau sedang menuntun sepedanya itu seperti ada yang duduk di belakang. Beliau kesal, kondisi udah malam dan diganggu pula. Itu beliau udah tahu sih, pasti ada yang gak beres. Benar saja. Waktu beliau lihat ke arah jok belakang sepeda ontelnya, di sana melihat sosok pocong sedang duduk dengan kain kafan berlumuran darah. Sosok itu memandang ke arah Pak Thohir dengan tatapan sedih sambil memohon, "Pak, tolong lepaskan susuk di badan saya, Pak." Pak Thohir yang mendengar itu langsung melepaskan pegangan tangannya dari stang sepeda, lalu lari meninggalkan sepedanya di sana. Sesampainya di rumah, Pak Thohir yang masih teriak-teriak langsung dihampiri anak dan istrinya. Tak lama kemudian, warga sekitar rumah Mas Denny pada keluar semua. Pak Thohir langsung menceritakan kejadian yang baru saja beliau alami, dan Pak Thohir juga diberitahu sang anak kalau saat itu sudah pukul pas tengah malam. Sebenarnya anak-anak Pak Thohir dan istrinya udah khawatir, tapi mereka terlalu takut untuk keluar rumah mencari Pak Thohir. Makanya mereka hanya bisa menunggu di rumah sambil harap-harap cemas, berdoa agar Pak Thohir tidak bertemu sosok tersebut. Mungkin hari itu sudah menjadi hari sialnya Pak Thohir, sampai bisa bertemu dan diganggu sosok pocong yang banyak diyakini orang-orang kalau itu adalah pocong Lasmini. Semakin hari desa sudah semakin tidak kondusif. Banyak warga yang khawatir dan takut kalau keluar malam. Banyak juga warga yang mengeluh jenuh kalau harus di rumah saja. Sedangkan pocong tersebut masih terus mengitari kampung, mendatangi satu demi satu rumah warga setempat sambil meminta tolong untuk dilepaskan susuknya dengan suara derai air mata. Ingin sekali menolong, tapi tidak ada warga yang berani memandangi wujudnya. Menurut warga yang pernah berpapasan atau dihampiri pocong Lasmini, selalu tercium aroma yang aneh, tapi justru menjadi ciri khas. Aromanya itu seperti aroma daging hangus terbakar, dan ada campuran amis-amis darah, serta ada sentuhan pandan. Jadi coba bayangin sendiri seperti apa aromanya. Kurang lebih seperti itu gambaran yang bisa aku sertakan sesuai deskripsi dari Mas Denny. Karena teror masih belum reda, akhirnya sebagian warga memutuskan untuk memberitahu Mas Aryo seputar rumor yang terjadi di dusun. Saat didatangi, Mas Aryo mengaku kalau dia paham dan sudah mendengar rumor tersebut dari ibu-ibu yang belanja di pasar. Bahkan pocong Lasmini sempat datang ke rumah barunya pas jam 3 dini hari. Sama seperti warga yang lain, Mas Aryo mendengar Lasmini menangis dari luar pintu, meminta agar Mas Aryo melepaskan susuk yang ada di tubuhnya. Akhirnya Mas Aryo dan warga membuat kesepakatan yang mana mereka akan melakukan melean di dusun tersebut sambil menunggu pocong Lasmini datang. Hari yang ditunggu tiba.
Mas Aryo dan beberapa warga setempat sudah berkumpul di satu titik yang dipastikan akan didatangi pocong Lasmini, yaitu rumah lama Mas Aryo. Bukan rumah melainkan tanah bekas rumah Mas Aryo yang berdiri, karena sekarang bentuknya udah seperti lahan kosong dan masih ada beberapa sisa puing-puing bangunan rumahnya. Banyak yang percaya kalau sosok Lasmini pasti datang ke situ. Ditambah kesaksian tetangga kanan kiri rumah lama Mas Aryo yang kerap mendengar suara Lasmini menangis dan sumber suaranya dari arah situ. Warga tidak menunggu di depannya pas, melainkan di depan sebuah rumah yang letaknya di seberang rumah Mas Aryo. Ada sebagian warga yang ngopi sambil makan gorengan. Ada yang saling bercengkrama dan ada juga yang mainan catur. Tapi sampai jam 1:30 dini hari, sosok pocong Lasmini ini gak muncul-muncul. Warga akhirnya berinisiatif untuk bubar karena udah ngantuk juga. Pas saat warga mau bersih-bersih dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba mereka semua yang ada di situ mendengar suara tangisan bayi yang kencang sekali. Warga saling tatap-tatapan satu sama lain. Di situ ada Bapak Mas Denny dan juga yang ikut melean. Setelah suara bayi menangis, enggak lama kemudian terdengar suara perempuan menangis. Tangisnya seperti sedang meratapi nasibnya. Sama-sama warga langsung menoleh ke arah belakang mereka, yang mana itu ke arah bekas rumah Mas Aryo. Semua orang yang ada di situ melihat ada sosok pocong berdiri di depan bekas rumah itu, memandang lurus ke arah bapak-bapak ini. Lagi dan lagi pocong itu berkata, Tolong lepaskan semua susuk yang ada di badanku." Sebenarnya warga yang pada waktu itu ada di lokasi sudah pengen kabur, tapi dicegah sama Pak Sarif. Bisa dibilang beliau adalah pemuka agama di dusun tempat tinggal Mas Denny. "Pak Sarif, jangan ada yang lari, kita selesaikan malam ini juga," begitu katanya. Ya sudah, warga menurut saja dengan apa yang diucapkan Pak Sarif. Mas Aryo yang melihat arwah Lasmini gentayangan seperti itu, dia langsung menangis. Mas Aryo mendekati pocong Lasmini terus berkata, "Kowe iki lapo nang kene, Las? Kamu ini mau ngapain di sini? Sekarang di sini itu bukan tempatmu, Lasmini. Lihat kamu, seperti ini bikin hatiku sakit, Las. Kalau susukmu sudah dilepas, janji ya, kamu gak akan seperti ini lagi. Jangan buat aku kepikiran terus, Las. Aku ini udah belajar buat ikhlas," ucapnya sambil berlinang air mata. Wajah pucat Lasmini memandang ke arah wajah Mas Aryo dan tangis Lasmini pecah. Dia meminta maaf berkali-kali. Dia menyesali segala perbuatannya, dan selama ini dia tersiksa karena ulahnya sendiri. Semua warga berkata kepada Lasmini kalau semuanya sudah memaafkan segala perbuatan Lasmini semasa hidupnya, agar Lasmini bisa menjalani kehidupan barunya. Mas Aryo langsung meminta Pak Sarif untuk memulai malam itu juga. Pak Sarif mendatangi sosok Lasmini sambil berkali-kali melantunkan beberapa doa dan berzikir. Terlihat sosok Lasmini kesakitan. Lalu Pak Sarif menempelkan tasbih yang beliau pegang ke arah jidat pocong Lasmini. Tak lama kemudian, ada semacam batu yang ukurannya kecil-kecil dan bercahaya keluar dari wajah Lasmini. Bukan hanya di situ, sebagian muncul di luar permukaan kain kafan Lasmini. Seketika wajah Lasmini berubah menjadi hancur, serta ada beberapa bagian yang keluar belatung. Orang-orang yang melihat merasa jijik, bahkan sampai muntah-muntah di tempat. Tak ingin berlama-lama, Pak Sarif dengan segala keberanian dalam dirinya melepaskan tali pocong Lasmini. Perkataan terakhir Lasmini pada saat itu adalah, "Aku memang sudah mati, tapi anakku masih hidup. Dia akan mencari bapak kandungnya sendiri." Arwah Lasmini setelah berucap seperti itu langsung menghilang. Warga percaya ucapan itu semua hanyalah tipu daya setan. Jelas-jelas anak Lasmini udah meninggal dunia bersama dengannya. Pernyataan Lasmini saat itu tidak digubris dan warga agak sedikit lega karena teror Lasmini sudah selesai. Akan tetapi, warga masih dirundung ketakutan. Wajar karena dusun tersebut sekarang kesannya lebih ke horor. Sebab banyak rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Selain itu, ada banyak sekali bekas sisa bangunan dari tragedi gempa yang mangkrak. Yang namanya suasana desa ditambah banyak bangunan dan rumah-rumah yang mangkrak, banyak puing,
pasti ada sosok-sosok yang menunggu di dalamnya. Warga percaya itu bukan jelmaan Lasmini. Semenjak tahun 2013 setelah kejadian susuk Lasmini dilepas, bekas bangunan rumah lama Mas Aryo sekarang dijadikan parkir mobil beberapa warga sekitar. Sudah terang sekarang, jadi tidak menimbulkan kesan horor seperti dulu. Sosok pocong Lasmini dijuluki pocong merah karena kain kafannya hampir full dengan darah. Dari atas sampai bawah penuh darah. Seperti ada yang masih fresh dan ada juga darah-darah yang udah mengering, bercampur dengan tanah liat. Jadi warnanya merah bercampur kecoklatan. Bayangin sendiri tolonglah. Tetapi akhir-akhir ini warga melihat ada seorang anak laki-laki memakai kursi roda, diantar dengan mobil mewah, selalu datang ke bangunan bekas rumah lama Mas Aryo. Anak laki-laki itu selalu membawa buket bunga dan diletakkan di salah satu sudut yang masih terdapat puing-puing bangunan. Laki-laki ini enggak sendiri dan selalu diantar sama sopirnya. Anak ini selalu datang setiap setahun sekali pas di hari kejadian gempa tersebut. Warga sempat melihat sekilas wajah anak ini dan warga sempat terkejut karena anak itu mirip sekali dengan Lasmini. Ada warga yang pernah menghampiri anak itu. Sang driver selalu berdalih kalau anak ini indigo dan didatangi perempuan yang dulu pernah tinggal di sini, bekas rumah Mas Aryo. Tapi perempuan itu udah meninggal. Untuk menghormatinya, makanya anak ini selalu datang di hari kejadian itu terjadi. Kalaupun perkataan Lasmini waktu itu benar, lantas bayi yang dimakamkan satu liang lahat dengan Lasmini itu bayi siapa? Pertanyaan besar untuk warga sekitar dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Terakhir Mei kemarin anak itu datang seperti biasa membawa bunga. Warga juga tidak ada yang berani membersihkan buket-buket bunga kiriman anak itu. Jadi dibiarkan kering di tempat sampai buketnya itu. Bahkan ada yang sudah tidak berbentuk lagi. Anak itu juga tidak menyebutkan namanya siapa dan rumahnya di mana. Warga juga enggan bertanya karena wajah anak itu mengingatkan mereka dengan wajah Lasmini. Wallahu alam ya teman-teman. Semoga Bu Lasmini tenang dan ditempatkan di tempat paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diterangkan jalannya. Menurut kabar yang beredar, Mas Aryo sudah tidak berjualan lagi di pasar. Sekarang pindah ke Magelang ikut dengan istri barunya. Ada juga yang bilang sekarang Mas Aryo sudah kerja di sebuah pabrik, tapi tidak ada yang bisa menyebutkan di pabrik mana. Intinya Mas Aryo sekarang sudah membuka lembaran baru dengan istri barunya. Semoga samawa ya dunia akhirat, Allahumma amin. Paling yang sering terlihat di pasar hanya Mbak Jumina, karena kebetulan masih berjualan gerabah dan rumahnya pun tak jauh dari pasar. Beliau juga membuka toko kelontong yang menjual aneka kebutuhan pangan dapur di pasar yang sama. Untuk Mas Denny dan beberapa warga yang bersedia kita hubungi, makasih banyak ya atas waktunya Mas. Sehat selalu ya untuk panjenengan semuanya, khususnya Mas Denny sekeluarga. Dan Tony FS juga mengucapkan terima kasih untuk tim cerita emak, juga teman-teman yang setia nontonin kisah-kisah misteri di channel Tony FS. Sebelum saya tutup, mari ya masing-masing berdoa sendiri-sendiri untuk Mbak Lasmini. Tsumma ila ruhi Lasmini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.